Buat kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya-tanya, Bang, Mbak Feni kamu gaji berapa? Bang, sebulan kalau ringgit Malaysia berapa gajinya Mbak Feni? Sebenarnya kalau untuk upah kerja di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda jauh sahabatku semua. Dan ini pun Bang Toha jualan TOS, untungnya juga tidak begitu banyak. Syukur-syukur Mbak Feni bisa dapat kerja, ada kesibukan tersendiri. Itu juga merupakan salah satu hal yang sangat saya syukuri karena bisa membantu keluarga atau membantu saudara. Kalau tidak merantau di Malaysia, Bang Toha pun mungkin juga tidak punya usaha yang kecil-kecilan seperti ini. Jadi Mbak Feni saya gaji 1 juta lebih, dan Mbak Feni pun makan saya tanggung, apa-apa juga saya tanggung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Hari ini Bang Toha banyak mendapat pertanyaan dari sahabat-sahabat yang dimana berkomentar, Mbak Feni gajinya berapa? Sudah saya jelaskan. Dan kalau disamakan dengan gaji di Malaysia juga tidak bisa sahabatku semua. Apalagi Bang Toha jual air minum itu harganya juga cukup sangat murah. Hanya 80 sen, tidak sampai 1 ringgit. Belum bayar upah sewa tempat, belum lagi beli cawannya. Jadi kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia bertanya-tanya untungnya banyak atau sedikit, untungnya itu sangat nipis sahabatku semua. Jadi hitung-hitungannya yang penting saudaranya Bang Toha termasuk Mbak Feni itu ada kerja, sudah Bang Toha sangat bersyukur lah intinya. Dan banyak juga sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, enak hidup di Indonesia atau enak hidup di Malaysia? Bang Toha kan seorang perantau di Malaysia, bagaimana perbedaannya? Ini sebuah jawaban yang dimana agak sulit, tapi Bang Toha akan jawab sebaik-baik mungkin. Kalau hidup di Indonesia, kita dekat dengan keluarga, dekat dengan anak, dekat dengan istri. Di sisi lain, kalau untuk pekerjaan di kampung seperti ini, memang kalau tidak menjadi buruh tani, menjadi buruh bangunan. Apalagi kalau Bang Toha ini kan tidak punya ladang sawah. Punya ladang pun juga kecil, tidak luas. Itu pun Bang Toha tanami sayuran. Dan kebetulan sayurannya pun juga alhamdulillah sudah mulai subur. Di sini Bang Toha akan menceritakan tentang kehidupan yang dimana kalau sudah berada di kampung halaman. Bang Toha sudah hampir mau 2 bulan di kampung halaman. Saat ini juga belum kerja, cuma bantu-bantu sang istri. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, tabungan daripada Bang Toha merantau di Malaysia, alhamdulillah masih ada sahabatku semua. Jadi kalau kita bandingkan ya, ini bandingkan atau informasi ya, ini informasi lah. Kalau kita misal kata hidup di desa seperti ini, yang dimana kalau kita mau cari pekerjaan, terbilang agak susah sahabatku semua. Kalaupun kita mau kerja, biasanya kerja sebagai buruh tani. Kadang ada orang suruh, kadang juga tidak ada orang yang menyuruh. Kalau tidak ada orang yang menyuruh, akhirnya jadi pengangguran. Sebab kalau kehidupan di kampung seperti ini, tidak ada kilang ya. Kalaupun ada kilang, itu berada di perkotaan yang cukup jaraknya lumayan jauh. Itu pun kalau kilang kadang-kadang kebanyakan di daerahnya Bang Toha ini diisi mayoritas wanita. Di daerahnya Bang Toha ini ada kilang kasut yang dimana rata-rata kilang kasut tersebut pekerjanya wanita. Jadi tidak ada yang laki-laki. Upah kerjanya juga berbeda dengan di Malaysia. Kalau misal kata Bang Toha bekerja sebagai pekerja kilang hanya diupah sekitar 2.400.000-an lah, atau mungkin sekitar 500 ringgit. Jadi memang beda jauh. Apakah bisa menabung Bang uang segitu? Ya jelas uang segitu memang tidak akan bisa menabung. Beda dengan di negara tetangga. Di Malaysia saat Bang Toha merantau di sana, 1 bulan itu bisa mendapatkan gaji yang dimana hampir sekitar 9 jutaan. Jadi kalau diringgitkan hampir sekitar 2.800 ringgit lah. Jadi 2.800 ringgit itu hampir 9 jutaan. Karena saya sudah cukup lama merantau di sana. Mungkin kalau untuk yang baru juga tidak sampai gajinya segitu. Kalau misal kata Bang Toha bekerja di kampung, berharap dapat gaji 2.800 ringgit seperti
gaji Bang Toha ketika merantau di Malaysia, ya pasti tidak akan dapat. Apalagi dengan nominal gaji sekitar hampir 9 juta lebih itu, minimal di sini pendidikannya tinggi sangat. Kemudian kelas jabatannya juga tinggi sangat, baru dapat gaji segitu. Beda di negara tetangga, misal kata kita tidak berpendidikan tinggi tapi menguasai skill kerja, maka di situ gaji kita akan naik. Yang saya lihat selama saya merantau di Malaysia, kebanyakan kalau di tempat kerja saya janji menguasai skill kerja. Kalau pandai menguasai skill kerja, maka gajinya akan dinaikkan. Tak kisahlah, kamu orang tempatan, kamu orang luar, sistemnya seperti itu yang saya lihat kalau saya merantau di Malaysia. Tapi kalau di sini rata-rata biasanya dia memandang, oh, pendidikannya lulusan apa, itu pun kadang-kadang gajinya tidak sampai 6 juta, kadang-kadang cuma 5 jutaan, kemudian 6 jutaan itu paling tinggi, rata-rata segitu. Kalau di kampung dapat gaji 3 juta atau sekitar 700 ringgit, itu sudah tinggi sangat. Jadi kalau dapat gaji segitu, misal katalah ada lowongan pekerjaan yang dimana digaji 3 juta, itu sudah beratur panjang. Jadi memang kalau untuk kehidupan di kampung, ya boleh dikatakan susah dapat kerja, tapi kita bisa kumpul bersama keluarga, itu sisi kelebihannya. Kalau untuk menabung, ya jangan tanya menabung, kebutuhan sehari-hari tercukupi itu sudah alhamdulillah. Dengan upah kerja yang tidak sampai 3 juta di kampung, misal kata kita mau menabung, itu juga agak sulit. Kebutuhan hidup di kampung juga mahal. Yang murah itu sayur-sayuran sahabatku semua. Kalau untuk harga minyak, harga gula, harga ayam, harga daging, itu lebih murah di Malaysia dibandingkan dengan di Indonesia. Video ini hanya sekedar informasi untuk mengetahui satu sama lain seperti apa kehidupan di Indonesia dan juga kehidupannya Bang Toha ketika merantau di Malaysia. Kalau kehidupannya Bang Toha ketika merantau di Malaysia, sebulan itu ya minimal bisa menabung di angka 5 jutaan lah. Jadi sebagian digunakan untuk istri kebutuhan di rumah, sebab istri di rumah juga jualan sedikit-sedikit. Jadinya apa yang saya hasilkan merantau dari Malaysia itu tidak langsung habis, melainkan ditabung. Tapi kalau untuk saat ini di kampung, apakah Bang Toha bisa menabung? Jujur jawabannya belum bisa menabung. Mungkin kalau merantau lagi ke Malaysia baru bisa menabung. Dan saya juga sangat bersyukur ketika bekerja di sana mendapat bos yang sangat baik. Alhamdulillah, itu pun juga saya sangat syukuri. Bahkan ketika saya sakit, dirawat di rumah sakit, pengalaman saya sakit pertama kali dirawat rumah sakit Malaysia, yang dimana tidak ada saudara saya, tidak ada kawan-kawan saya, apalagi saya dirawat di ruang yang tertutup ya, yang dimana orang-orang itu tidak boleh masuk. Tapi alhamdulillah, bersyukur semua biaya ditanggung bos saya. Saat itu hampir habis sekitar 12 juta. Itu dalam waktu 1 malam, bayangkan. Karena saya ditempatkan di ruangan khusus atau di kamar yang khusus lah, intinya bayar mahal. Alhamdulillah, pada saat itu saya drop karena terkena serangan jantung sahabatku semua. Dan saya pun juga cukup terkejut, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kena serangan jantung. Tapi alhamdulillah, dalam waktu 2 hari dokter memperbolehkan saya balik ke tempat kerja. Dan di situ alhamdulillah saya juga sangat amat bersyukur ketika merantau di Malaysia, yang dimana saat sakit saya dapat perawatan yang sangat bagus. Bahkan semuanya saya dicek ya, di ruang VIP lah, semuanya dicek, dikontrol. Alhamdulillah keadaan saya kembali sehat, dan itu membuat saya bersyukur. Dan saya juga terima kasih pada bos saya yang begitu sangat baik, begitu sangat peduli ketika saya merantau di Malaysia. Saat sakit pun Masya Allah, alhamdulillah dirawat ruangan yang khusus. Itulah momen yang saya selalu ingat, kebaikan bos saya yang dimana begitu sangat baik. Bahkan ketika saya sudah sampai di tempat kerja pun ditanyakan bagaimana keadaannya
kamu istirahat yang cukup, mudah-mudahan cepat sembuh. Kepeduliannya itu intinya luar biasa. Itu yang amat saya syukuri dan akan saya kenang sampai bila-bila masa. Kesimpulannya, enak hidup di kampung atau enak hidup merantau di Malaysia, Bang? Dua-duanya sama-sama enak, dua-duanya ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Bagi anak muda yang mungkin untuk saat ini merantau di Malaysia ataupun di negara lain, pergunakan waktu muda Anda sebaik-baik mungkin. Kalau untuk sahabat-sahabatku yang merantau di Malaysia, simpan uangnya baik-baik. Nanti kalau pulang kalian bisa beli ladang tebu ataupun beli ladang tembakau yang dimana nanti kalian bisa menjadi seorang petani. Jangan sampai ketika pulang merantau tidak bawa apa-apa. Dan kebetulan Bang Toha sekarang berada di area kebun tebu, tapi bukan kebunnya Bang Toha, melainkan kebun tetangga. Sambil pergi ke pekan, Bang Toha akan ngevlog sambil bercerita biar sahabat-sahabatku juga tahu suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Jadi kalau suasana kampungnya Bang Toha ini dekat dengan area perkebunan tebu, dekat pula dengan area perkebunan tembakau, perkebunan jagung. Jadi di sini memang mayoritas rata-rata petani. Namun Bang Toha tidak punya sawah. Makanya Bang Toha memilih untuk merantau. Kalau punya kebun luas seperti ini mungkin nggak merantau sahabatku semua. Dulu bercita-cita supaya pulang merantau itu bisa dapat beli kebun tebu. Nanti pulangnya kita jadi juragan tebu. Tapi untuk saat ini belum tersampaikan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga cita-cita kan. Yang penting kita niat baik, insya Allah akan datang yang baik-baik juga. Oke, kita langsung lanjut ke pekan. Sudah sampai di pekannya, yang dimana disinilah tempat berbelanja Bang Toha keperluan untuk jualan es teh dan juga keperluan lainnya. Sebab kalau di kampungnya istrinya Bang Toha, perbelanjaannya itu kurang lengkap sahabat-sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha akan pergi ke rumah Pak Juragan. Kalau di kampung, misal kata orang berada, biasanya akan menyebutnya Pak Juragan atau bos besar. Jadi suasana di pekan saat petang seperti ini cukup lumayan ramai. Namun soal makanan tidak terlalu banyak sahabatku semua kalau di pekan itu. Dan biasanya kalau Bang Toha misal kata teringin nak makan yang berkuah, misal kata soto ayam ataupun sup ayam, itu harus pergi ke daerah yang berada di dekat perkotaan. Nanti Bang Toha akan pergi ke sana. Dan hidup di kampung kalau tidak memelihara sapi ataupun lembu sama dengan tidak punya tabungan. Sebab sapi dan lembu ini merupakan salah satu tabungan bagi masyarakat orang kampung. Jadi nanti anaknya biasanya akan dijual untuk keperluan hidup ataupun keperluan lainnya. Alhamdulillah untuk saat ini sayur kangkungnya Bang Toha sudah tumbuh. Cuma pertumbuhannya agak kurang bagus karena kurang siraman. Dan insya Allah nanti Bang Toha mau berbelanja seperti pipe yang dimana tak perlu siram-siram. Kalau di Malaysia itu tinggal dipencet, nantinya pipe tersebut akan berpusing-pusing. Jadi kalau di perkebunan Malaysia itu tak perlu siram-siram seperti ini sahabatku semua. Semuanya itu serba otomatis. Dan di pertanian atau di perkebunan Malaysia sekarang itu menggunakan teknologi yang cukup canggih. Sekarang kebanyakan memakai AI. Jadi cukup dikontrol, nanti bila-bila air tersebut itu akan menyala dengan sendirinya dan akan menutup dengan sendirinya pula sahabatku semua. Tapi kalau untuk Bang Toha di kebunnya ini nanti akan saya carikan pipe yang bisa berpusing-pusing. Jadi tak perlu siram-siram. Bila-bila tinggal di on daripada bawah dan Bang Toha pun tak perlu naik ke atas. Sebab kebunnya Bang Toha ini juga agak naik ke atas sedikit sahabatku semua. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lah, mudah-mudahan bulan depan nanti bisa beli pipe yang bisa berpusing-pusing untuk keperluan di ladang atau di kebunnya Bang Toha yang kecil ini. Dan nantinya mudah-mudahan tumbuh subur dan sayurnya juga bisa kita bagikan kepada warga sekitar. Kalau untuk harga sayuran di kampungnya Bang Toha, harga sayur kangkung ataupun sayur kacang panjang itu cukup lumayan murah sahabatku semua. Kalau kita beli Rp5.000 atau sekitar Rp1,5 itu sudah dapat lumayan banyak.
boleh dimasak 1 hari. Tapi kalau di Malaysia tidak dapat, sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha sembang dulu dekat kedai untuk tanya-tanya Mbak Feni, karena Mbak Feni tidak ikut, jadi Bang Toha mau pesankan makanan yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada. Jadi misal kata teringin nak makan sedap atau nak makan yang berkuah, misalnya sup ayam atau bakso ayam, harus pergi ke kotanya, yang dimana jarak perjalanannya ini juga cukup lumayan jauh, melewati perkebunan, melewati perkampungan, hanya semata-mata demi semangkuk bakso ayam ataupun sup ayam. Kalau di Malaysia bakso ayam itu tidak ada, sahabatku semua. Yang ada sup ayam ataupun sup tulang, sup daging. Tapi kalau di kampung-kampung seperti ini, misal kata kita cari sup daging, kemudian sup ekor, tidak akan ada. Karena harga daging di Indonesia cukup lumayan mahal. Apalagi warga kampung kebanyakan lebih suka memasak sendiri. Dan harga satu bungkus nasi kalau di kampungnya Bang Toha biasanya rata-rata dari mulai Rp10.000 sampai Rp12.000. Kalau diringgitkan biasanya sekitar Rp3 hingga Rp2,5. Rata-rata lauknya biasanya menggunakan tempe ataupun telur. Kalau untuk pakai ayam biasanya harganya sekitar Rp15.000 atau Rp5. Jadi kali ini kita sudah sampai di perkotaannya, yang dimana mencari bakso ayam. Jadi kalau kita teringin nak makan sedap, butuh perjalanan waktu yang agak panjang, sahabatku semua. Harus melewati jalan yang menghubungkan antara Bali dan juga Jakarta. Di jalan raya inilah jalan yang paling tersibuk. Kadang-kadang kalau kita mau nyebrang itu lama sekali, sebab banyak transportasi yang lalu lalang. Kebanyakan transportasi di sini lori-lori besar, lori kontainer, lori truk. Jadi semuanya itu lori pemuat barang yang biasanya akan dikirim Jakarta-Bali, Jakarta-Bali. Jadi kalau dari kampungnya Bang Toha menuju Jakarta, perjalanannya itu cukup panjang sekali. Menuju Bali juga sama, perjalanannya cukup panjang. Sahabat-sahabatku bisa lihat sendiri kan, kebanyakan di sini memang lori-lori besar, tidak ada mobil pribadi. Karena ini merupakan salah satu jalan satu-satunya penghubung kota besar yang ada di Jawa. Mau pergi ke Lampung juga lewat jalan ini bisa. Mau pergi ke Sumatera lewat jalan ini juga bisa. Jadi kalau pergi ke Sumatera lewat jalan ini menuju Jakarta. Nanti di Jakarta lewat penyeberangan naik kapal laut. Kalau mau pergi ke Bali juga lewat jalan ini. Kalau jalan petang-petang seperti ini, teringat saya dengan Mas Randy waktu merantau di Malaysia. Biasanya kalau petang-petang seperti ini, setiap gajian Bang Toha selalu cari makan sedap-sedap bersama Mas Randy. Biasanya cari sup tulang ataupun sup daging. Yang dimana kalau di perkampungan Malaysia, untuk mencari sup daging ataupun sup tulang itu sangat mudah. Ya karena kebanyakan jenis makanan di Malaysia itu memang beraneka ragam. Misal kata mau nasi biryani juga ada. Kemudian mau makan sup ayam, sup daging, burger saat malam hari seperti ini juga mudah. Mau cari roti canai, mau cari roti nan, semuanya serba ada. Tapi kalau berada di perkampungan, khususnya di tempatnya Bang Toha, memang tidak akan jumpa. Kebanyakan di kampungnya Bang Toha itu jualnya nasi uduk, nasi pecal. Dan ternyata di sini ada pasar malam, sahabatku semua. Seperti ini pasar malam yang ada di Indonesia. Beda dengan di Malaysia. Kalau di pasar malam Malaysia kebanyakan menjual makanan. Kalau tinggal berada di kampung, memang kalau mencari makanan yang berkuah-kuah itu agak sulit, sahabatku semua. Dan istrinya Bang Toha kali ini memang saya ajak jauh-jauh pergi ke Pekan, menempuh jarak sekitar 45 menit untuk mencari bakso ayam. Jadi di Indonesia itu bukan hanya bakso sapi saja atau bakso lembu, tapi juga ada namanya bakso ayam. Penampakannya kurang lebih mirip seperti soto ayam. Tapi ini
namanya bakso ayam, dan ayamnya menggunakan ayam kampung. Kalau di kampungnya Bang Toha, untuk makan bakso ayam saja itu memang tidak ada yang menjual. Kalaupun ada yang menjual, kadang-kadang tidak laku sahabat semua, karena mungkin kurang populer. Sedangkan kalau kita pergi ke Pekan, bisa menikmati semangkok bakso ayam. Ya kurang lebih sama seperti soto ayam. Untuk cara makannya, kita kasih sambal, kasih kecap, jatuh sampai. Kasih kecap macam ini sahabatku semua. Oke. Kemudian di sini juga ada sosnya. Macam ini sosnya, pakai sos juga. Kasih sos. Penampakannya mirip soto, tapi ini namanya bakso ayam. Kalau di kampungnya Bang Toha, jom jemput makan semuanya. Selepas makan bakso ayam, nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar malam yang ada di Pekan. Untuk isinya bihun dengan ayam, dengan kubis, dicampur dengan sos sambal. Bismillah. Ini kalau di Malaysia kurang lebih seperti sup ayam. Jemput makan semuanya. Alhamdulillah. Untuk harga semangkuk ini dihargai sekitar 4,5 ringgit atau 15.000 rupiah. Kalau di Indonesia, kalau makan berkuah-kuah seperti ini pasti akan ada kerupuknya. Cara makannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap warung di Indonesia atau kedai makan pasti akan menyediakan kerupuk, yang dimana kerupuk ini salah satu makanan yang harus wajib ada di setiap warung makan ataupun restoran. Kalau di Malaysia jarang menjumpai kerupuk yang ada di warung, tapi kalau di Indonesia memang menjadi salah satu ciri khas tersendiri, kerupuk wajib ada. Kalau di Indonesia, misal kata kita mau cari sup ayam, ataupun sup kambing, ataupun sup lembu, memang tidak akan dapat, susah dijumpai, apalagi kalau hanya di kota-kota kecil. Kebanyakan kalau di sini makanan malamnya bakso, bakso ayam, bakso lembu. Jadi kalau untuk sup ekor, sup daging tidak akan jumpa. Kalau di Malaysia, misal kata kita berada di perkampungan, mau cari sup daging, sup tulang, semuanya serba ada. Kali ini Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar malam yang ada di Pekan. Seperti ini nuansa atau suasana pasar malam yang ada di Indonesia. Memang beda jauh dengan di Malaysia. Kalau pasar malam di Indonesia lebih banyak diisi permainan. Kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia bilangnya ini bukan pasar malam, tetapi fun fair, tempat untuk bermain kanak-kanak. Kalau di Malaysia kan misal kata kita pergi ke pasar malam kan banyak berbagai aneka jenis makanan. Di sini juga ada yang jual makanan seperti onde-onde, tahu goreng, martabak, minuman, jus mango. Namun lebih banyak ke permainan. Jadi seperti ini suasana pasar malam yang ada di Indonesia. Kali ini Bang Toha tidak sengaja terjumpa pasar malam, sebab pasar malam di Indonesia tidak setiap malam ya, atau tidak setiap minggu, biasanya hanya beberapa bulan sekali atau bahkan hanya setahun sekali. Jadi isinya lebih banyak ke tempat bermain anak-anak.
Biasanya ramenya itu kalau sekitar pukul 8, sahabatku semua. Cuma kali ini Bang Toha datangnya itu pukul 7 ya. Dan kebetulan juga tidak ada niatan untuk pergi ke pasar malam. Niatnya itu mau cari bakso ayam, tapi tahu-tahu ternyata di sebelahnya ada pasar malam. Untuk makanannya memang tidak terlalu begitu banyak meriah, sahabatku semua. Lebih ke aneka sosis di sini yang dijual dan juga goreng-gorengan. Oke, sahabat-sahabatku semua, inilah suasana pasar malam yang ada di Indonesia. Kali ini Bang Toha mau menuju ke kampungnya ya, karena kebetulan Bang Toha perjalanan menuju pekan ini juga cukup lumayan jauh, semata-mata hanya untuk mencari makanan yang berkuah. Kalau di kampungnya Bang Toha, kebanyakan untuk makanan berkuahnya itu bakso mie ayam. Kalau misal kata kita cari bakso ayam, juga tidak ada, harus pergi ke pekannya. Salah satu di Indonesia fungsi motor bukan hanya untuk kendaraan saja, tapi juga untuk maniaga, jualan bakso secara keliling dengan menggunakan motor. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Untuk biaya kehidupan di Indonesia dengan di Malaysia, semuanya itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau masak sendiri di Indonesia juga jimat, di Malaysia pun sama. Tapi kalau di Indonesia misal kata kita tidak memasak, cukup bawa uang 20 ringgit sudah bisa makan sekeluarga. Contohnya beli bakso ayam. Jadi kalau beli bakso ayam seperti ini 20 ringgit sudah dapat 5 porsi. Tapi kalau di perkotaan mungkin tidak dapat, sahabatku semua, karena ini masih berada di pekan, harganya juga cukup murah. Dan di sini jalan rayanya memang begitu sangat padat dengan lalu lalang kendaraan, bahkan Bang Toha bersama sang istri mau menyeberang saja harus menunggu beberapa menit. Bahkan kadang-kadang sampai 10 menit, 15 menit, hal biasa. Belum sampai di Jakarta saja, kendaraannya sudah cukup lumayan banyak, apalagi sampai di Jakarta. Oke, untuk sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.